Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City. Alhamdulillah kita bertemu pada subuh hari ini waktu Indonesia dan sore hari ini waktu Mexico City untuk kemudian berkontemplasi bersama mengenai nilai-nilai yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini, khususnya mengenai puasa dan secara umum mengenai Ramadan. Ada banyak hal yang bisa kita kontemplasikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas, pertama-tama, saya mau menyampaikan bahwa kontemplasi adalah karakter setiap agama. Setiap agama pasti memiliki ajaran atau doktrin tertentu tentang kontemplasi. Karena itu, sejarah tokoh-tokoh atau pembawa-pembawa agama-agama adalah sejarah kontemplatif. Misalnya, Nabiullah Musa alaihissalam, beliau berkontemplasi di Bukit Tursina. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau berkontemplasi di Gua Hira. Bunda Teresa mengatakan, dalam kesendirian, maka Tuhan akan dekat kepada dirimu. Dalam tradisi Hindu ada nyepi, di mana kita berkontemplasi sendiri, menyepi jauh dari segala keramaian dalam waktu-waktu tertentu. Apakah tujuan kontemplasi itu? Tujuan kontemplasi itu adalah untuk kita mengetahui apa makna dari keramaian yang selama ini kita jalankan. Selama ini kita hidup dalam hiruk-pikuk keramaian, apalagi di kota-kota besar. Hidup dalam kesibukan, dalam mengejar waktu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, konsentrasi kita, kesadaran kita seringkali menjadi banal, menjadi tidak berfungsi untuk kemudian menghitung-hitung sebenarnya apa sih fungsi dari semua kesibukan kita ini. Sudah sesuai tidak dengan fungsi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam kesepian, dalam kontemplasi, kita mencoba memahami makna keramaian itu sendiri. Sehingga nanti kita diharapkan setelah kontemplasi itu, kita bisa menjalani lagi keramaian atau aktivitas, kesibukan, dan segala sesuatu yang kita jalankan pada biasanya secara lebih efektif, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan hidup kita. Karena banyak orang yang hidup, tapi dia hidup hanya seperti hidupnya binatang, bahkan kata Buya Hamka. Bekerja seperti bekerjanya monyet, makan seperti makannya babi, dan lain sebagainya. Tidak ada nilai-nilai, tidak ada value yang sifatnya otentik yang diperjuangkan oleh manusia. Nah, karena itu butuh kontemplasi, butuh menyendiri dalam keheningan untuk merenungkan apakah kita sudah sesuai atau tidak
dengan yang diharapkan khususnya oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ramadan di waktu pandemi apalagi adalah momentum yang menurut saya paling tepat untuk kita melakukan kontemplasi itu. Untuk kita hanyut dalam keheningan, untuk kemudian memikirkan arti dari keramaian yang selama ini kita jalani. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana kita memang berada atau dipaksa ada dalam kondisi yang kontemplatif. Di rumah saja, hening, tanpa kesibukan yang berarti. Oleh karena itu, dalam Ramadan ada yang namanya iktikaf. Iktikaf di masjid, yaitu kita berdiam diri, berkontemplasi, untuk kemudian memikirkan kita selama setahun yang lalu, itu apakah sudah sesuai dengan visi misi hidup kita, dan utamanya visi misi hidup yang telah ditetapkan oleh Allah atas diri kita. Kalau tidak, apa kekurangannya? Kalau salah, apa yang salah? Kalau lebih, apa yang harus dikurangi? Dan lain sebagainya. Itulah makna dari iktikaf, yaitu berkontemplasi di masjid sendiri, merenungkan dan mendengarkan suara-suara yang selama ini mungkin tidak terdengar karena kesibukan dan keramaian kita di dunia yang banal ini. Suara dari hati, dari pikiran yang jernih, yang mungkin selama ini tergeser. Baru kita mikirkan, tiba-tiba handphone kita bunyi. Ada telepon dari si A atau si B, kemudian kita angkat dan hilang pikiran itu. Baru mau datang pikiran itu, tapi keburu ngantuk dan kita ketiduran. Baru datang pikiran itu, kita diterpa oleh kesibukan ini dan itu, yang menyebabkan akhirnya tidak ada kesempatan bagi kita untuk berkontemplasi. Sehingga kemudian nuansa kontemplasi itu hilang dari diri kita. Padahal kontemplasi adalah hal yang paling urgent bagi diri kita. Nah, di suasana pandemi ini, apalagi di bulan Ramadan, adalah momentum yang tepat. Meskipun iktikaf itu seharusnya di masjid, tapi karena pandemi, konteksnya darurat, maka tidak ada masalah melakukan iktikaf, karena inti dari iktikaf itu bukan di mana dia dilakukan, tapi apa yang kita lakukan ketika iktikaf. Yang kita lakukan adalah selain ritual-ritual seperti tadarus, sholat, dan lain sebagainya, adalah tafakkur, berpikir secara kontemplatif tentang diri kita selama ini. Muhasabah diri, menghitung-hitung diri selama setahun ini. Apakah kita sudah sesuai atau tidak sesuai dengan visi misi hidup kita maupun visi misi yang dikehendaki oleh Allah atas diri kita. Kemudian apa sih visi misi hidup kita yang seharusnya kita canangkan? Maka tidak lain kecuali yang paling tahu tentang visi misi hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kamu ini nggak bisa sepenuhnya mengarahkan dirimu. Kamu ini tidak bisa secara mutlak kemudian mencanangkan visi misi hidupmu. Karena apa yang menurut kamu baik bisa jadi itu sebenarnya buruk. Karena menurut di mata Allah itu buruk. Dan apa yang menurut kamu buruk bisa jadi itu yang terbaik buat kamu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang Maha tahu atas apa yang dikehendaki dan terbaik oleh diri kita. Kita ini maha lemah untuk mengetahui itu. Kita ini jangankan untuk mengetahui hal yang sifatnya spiritual atau hal yang sifatnya emosional, hal yang sifatnya fisikal saja kita butuh pergi ke dokter untuk kemudian bertanya kepada dokter, ada masalah apa dengan tubuh saya, kenapa saya sakit, apa obatnya, dan lain sebagainya. Untuk hal-hal yang bersifat fisik saja, kita masih bergantung kepada dokter. Apalagi hal-hal yang sifatnya emosional dan spiritual. Kita ini tidak mengenal diri kita sendiri, sehingga kita harus pergi ke dokter untuk hal-hal
atau masalah-masalah yang sekedar sifatnya fisik, apalagi yang emosional, dan puncaknya yang spiritual. Karena itu kita pergi ke dokter. Karena kita nggak mengenal diri kita. Dan itu masuk akal sekali karena kata Jalaluddin Rumi, manusia di tengah manusia lain ini bukan tetesan di tengah samudra, tapi manusia adalah samudra dalam bentuk tetesan. Kita ini maha luas dan kita ini maha lemah di tengah keluasan tersebut. Misalnya ketika kita melihat, mata kita hanya bisa melihat secara lurus, nggak bisa belok lihatnya. Kita hanya bisa melihat sesuatu yang lurus, nggak bisa misalnya kita melihat kemudian belok ke dalam baju, kan nggak bisa. Itu kelemahan-kelemahan kita, yang karena itu jangan pernah secara mutlak mengandalkan diri kita untuk segala sesuatu. Kita harus selalu menghadirkan Allah dalam segala sesuatu. Dan karena kita tidak tahu apa yang terbaik bagi diri kita, dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perlu adanya doa dalam setiap usaha kita, dan oleh karena itu, butuh adanya kontemplasi untuk mendengar suara-suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana suara-suara dari Allah itu sendiri? Bisa dari membaca Al-Quran, dan bisa jadi dari mendengarkan suara alam. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq. Aku sebarkan ayat-ayatku ini bukan hanya di Al-Quran, tapi di alam semesta. Maka dari itu siapa yang traveling dan kemudian mengagumi dan memikirkan kebesaran alam semesta ini, dia seperti mengaji. Sama seperti mengaji Al-Quran. Dan Allah tambahi fil afaq wa fi anfusihim, dan di dalam diri kamu. Artinya siapa yang mengaji kepada dirinya, bertanya kepada pikirannya yang jernih, hatinya yang tulus, maka ia seperti mengaji ayat-ayat Allah sebagaimana mengaji alam semesta dan mengaji Al-Qur'an. Dari sana kita akan mengetahui kita ini untuk apa hidup. Visi misi yang harus kita canangkan ini apa sih sebenarnya dalam hidup ini. Nah, kalau kita kemudian membuka Al-Quran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya tujuan kita ini apa dalam hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengetahui. Mengapa? Karena ibadah itu butuh pengetahuan. Bukan hanya ilmu yang perlu diamalkan, tapi amal itu perlu ilmiah, perlu ilmunya. Kalau amal tidak didasarkan kepada ilmu, maka yang terjadi adalah kesesatan. Misalnya, sebagai contoh, ketika sholat sendiri di rumah, kita baca surat Al-Ikhlas. Karena kita cuma ikhlas kalau baca surat Al-Ikhlas. Tapi ketika mimpin sholat tarawih di masjid, kita baca surat yang panjang lebar. Padahal kata Nabi, kalau sholat sendiri, bacalah surat yang panjang. Karena itu adalah pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlama-lamalah engkau ketika bertemu dengan yang engkau cintai, yang maha cinta. Tapi ketika sholat berjamaah dan engkau memimpinnya, maka bacalah surat yang pendek. Apalagi sholatnya sholat sunnah. Baca surat yang pendek. Mengapa? Karena kamu nggak tahu kondisi makmummu. Mungkin ada yang punya urusan mendadak atau urusan yang darurat. Mungkin ada yang sakit untuk berdiri lama, dan lain sebagainya. Sehingga jangan baca surat yang panjang. Nah, ini perlunya ilmu dalam amal kita. Karena itu kata Ibnu Abbas, liya'rifun, untuk mengetahui apa-apa yang akan kita ibadahkan, agar ibadah kita tidak ngawur, tidak sesuka hati kita, tidak hanya berdasarkan nafsu kita sendiri. Kalau hanya berdasarkan nafsu, maka yang terjadi adalah kekacauan. Misalnya ada seorang anak muda pernah menyelidiki puasanya Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Nabi Muhammad ini walaupun berpuasa, beliau tetap makan sahur dan berbuka puasa. Kata anak muda ini, agar saya bisa lebih mulia dari Nabi Muhammad,
maka saya akan puasa tanpa buka dan tanpa sahur. Akhirnya bukan pahalanya yang naik, tapi asam lambungnya yang naik. Karena itu, kata Nabi Muhammad, jangan berlebihan, jangan wisal. Wisal dalam berpuasa dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu wisal? Wisal itu puasa, tapi tidak berbuka atau tidak sahur dengan sengaja. Atau sengaja hanya sedikit makan berbukanya dan makan sahurnya karena mengasumsikan bahwa dengan begitu kita lebih baik di sisi Allah. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad. Jangan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman ketika buka dan sahur, tapi juga jangan berkekurangan. Karena manusia ini punya takarannya sendiri dan Allah sudah mengetahui bahwa kita punya kebutuhan biologis tersebut. Karena itu Allah tidak mau kita bukan hanya berlebihan, tapi kekurangan dalam berbuka dan sahur. Karena itu kata Nabi Muhammad, jangan berlebihan meskipun dalam beribadah. Ada takarannya. Jangankan itu, Allah ketika ngasih ujian kepada kita saja ada takarannya sesuai dengan batas kemampuan kita, apalagi juga ketika kita beribadah, maka itu harus sesuai dengan batas kemampuan kita. Sehingga misalnya secara syariat, siapa yang nggak bisa sholat berdiri, ya sholat dengan duduk. Siapa yang nggak bisa sholat dengan duduk, bisa sholat dengan berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, bisa sholat dengan mata, nggak bisa sholat dengan mata, bisa sholat dengan hati. Nggak bisa sholat dengan hati, gimana, Bib? Ya sudah, kita sholatkan bareng-bareng, kita antar ke kuburan. Kan gitu. Jadi, segala sesuatu itu kemudian ada takarannya masing-masing. Nah, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan Ramadan ini adalah madrasah atau sekolah, tempat pembelajaran terbaik tentang itu. Karena di bulan Ramadan kita biasanya meningkatkan kualitas ibadah kita dan meniatkan segala sesuatu dari apa yang kita lakukan sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bekerja, kita niatkan ibadah di bulan Ramadan. Mau perjalanan, kita niatkan ibadah. Mau tidur sekalipun, kita niatkan ibadah di bulan Ramadan. Kesadaran itu tumbuh di bulan Ramadan. Sehingga ketika bekerja, kita disiplin. Karena kita tahu ini ibadah. Ketika di jalanan ada yang nyerempet sedikit, kita gak marah. Karena kita tahu kita sedang ibadah. Sehingga hidup kita menjadi sangat sempurna di bulan Ramadan ini karena semua diniatkan ibadah. Dan segala sesuatu yang diniatkan ibadah, apapun pekerjaan itu, selama itu bukan maksiat, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena dia diniatkan ibadah, maka kita akan tidak main-main dalam melakukan segala sesuatu. Karena ibadah kita sudah berbasis kepada ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarak wa in lam yakun yarak fa'annahu yarah. Kita menjalani semua kegiatan kita sebagai ibadah, dan karena dijalani sebagai ibadah kan, oleh karena itu kita merasa yang ngawasi bukan lagi bos kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun nggak ada bos, nggak ada dosen, nggak ada atasan kita tetap baik dalam beribadah, dalam belajar, dalam melakukan semua kegiatan. Di jalan raya meskipun nggak ada polisi, kita tetap tertib karena tahu nggak ada polisi, tapi ada Allah yang melihat kita. Itulah bedanya hidup kita di bulan Ramadan. Yang ironisnya, biasanya setelah bulan Ramadan, orang-orang kemudian berkumpul, kemudian menjalani aktivitasnya kembali, dimulai dengan kata-kata Alhamdulillah kehidupan kita kembali normal. Biasanya habis Ramadan itu kita kalau baru rapat atau baru masuk, biasanya bilang Alhamdulillah kehidupan kita kembali normal. Maaf, padahal sebenarnya kehidupan yang normal itu di bulan Ramadan. Karena itu orang-orang soleh itu mengajarkan kepada kita, Ramadan kan semua bulan yang kamu miliki, jangan sampai justru bulan Ramadan kamu posisikan dan kamu jalani seperti bulan-bulan lainnya. Karena di bulan Ramadan ini kehidupan yang normal. Kalau kita bicara new normal di tengah pandemi, mari kita bicara new normal secara batin, yaitu setelah Ramadan kita jalani kenormalan baru, yaitu kehidupan seperti di bulan Ramadan ini. Karena ini kehidupan yang normal, di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah, menjalani segala sesuatu sebagai ibadah. Nah,
Beribadah itulah tujuan hidup kita yang harus kita renungkan, yang harus kita berkontemplasi. Dengan begitu, maka kita akan serius dalam hidup. Berapa banyak orang yang tidak pernah mengkontemplasikan ini, seolah-olah hidup itu semaunya dia sendiri, tidak sadar bahwa dia ciptaannya Allah dan harus beribadah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Harus hidup sebagai ibadah. Berapa banyak orang yang akhirnya serius hidupnya dihabiskan untuk karir saja, hidupnya dihabiskan untuk mengejar pendidikan, tapi tidak dengan niat dan kesadaran bahwa itu ibadahnya dia, sehingga dia kemudian menjadi orang kaya karena karirnya, tapi tidak menjadi orang kaya yang suka bersedekah, menjadi orang cerdas tapi kecerdasannya tidak bermanfaat bagi orang lain, dan lain sebagainya. Itulah bedanya hidup yang serius dengan ibadah dan hidup yang tidak serius karena tidak dijalani sebagai ibadah. Nah, kita ini terlampau tidak serius dalam hidup karena tidak menjalaninya sebagai ibadah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kalian jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Akhirnya kita nggak serius. Orang yang nggak serius dalam hidup ini biasanya orang-orang yang dia dikendalikan oleh waktu, bukan mengendalikan oleh waktu. Oleh karena itu kata Allah dalam surat Al-Insi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi waktu, sungguh manusia ini dalam kerugian. Mengapa rugi? Karena mereka dikendalikan oleh waktu, bukan mengendalikan waktu. Orang-orang yang biasanya bilang, nggak keras saya udah kuliah aja, nggak keras saya udah nikah aja, nggak keras saya sudah punya anak, nggak keras saya sudah nikahin anak, nggak keras saya udah tua, dan akhirnya nggak keras saya udah mati aja, padahal belum melakukan apa-apa untuk diri sendiri, untuk umat, dan untuk Allah. Orang yang hidup dikendalikan oleh waktu, bukan mengendalikan waktu, sehingga dia tidak sukses dalam hidupnya. Nah, kita harus mengkontemplasikan ini, bahwa hidup itu harus dijalani secara serius, bukan sekenanya, bukan seadanya, direview setiap hari. Ada seorang sahabat Ansar yang setiap kali datang selama 3 hari berturut-turut, dia dikatakan oleh Nabi, ahli surga mau datang. Nggak taunya orang itu yang datang. Selama 3 kali berturut-turut. Akhirnya sahabat bingung, apa amalannya orang ini kok bisa sampai diprediksi masuk surga oleh Nabi? Diselidiki di rumahnya oleh Usamah bin Zaid selama 1 minggu, ternyata ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya kata Usamah bin Zaid, kamu ini saya selidiki ibadahnya biasa saja, padahal kata Nabi kamu ini ahli surga. Apa ibadah kamu? Kata orang ini, ya gak ada, ibadah saya biasa-biasa saja seperti yang kamu lihat seminggu ini. Kemudian kata Usamah bin Zaid, coba kamu ingat-ingat sesuatu yang mungkin gak lagi saya lihat, tapi kamu lakukan. Dia ingat-ingat, oh ya ada. Saya itu tiap mau tidur, saya muhasabah diri saya. Siapa yang sudah berbuat buruk kepada saya maafkan. Apa yang sudah saya lakukan kepada orang lain, saya cek. Kalau ada yang buruk, saya minta maaf. Dan lain sebagainya. Setiap malam dia berkontemplasi tentang diri dia sendiri. Atau muhasabah diri. Dan itulah yang ternyata menyebabkan dia dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Selalu memberikan waktu untuk berkontemplasi tentang dirinya sendiri. Nggak hidup sekedarnya. Hidup itu ada planningnya. Banyak orang memang yang planning, tapi planningnya duniawi. Besok bangun jam sekian, pakai alarm karena mau ngurusin ini dan itu. Tapi pernah nggak kita memplanningkan bahwa besok ini kita sudah lebih baik nggak dari orang lain? Dari diri kita yang kemarin. Apa yang harus kita perbaiki? Setiap pagi kita bercermin, membenahi alis yang perempuan, yang laki-laki membenahi rambutnya, membenahi kumisnya, janggutnya, dan lain sebagainya. Yang perempuan pakai make up sampai berjam-jam misalnya. Tapi pernahkah kita memberi waktu 5 menit saja sehari bercermin tentang hati kita, tentang pikiran kita, tentang kemarin? Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah sesuai dengan yang dikehendaki Allah? Visi misi hidupnya sudah sesuai nggak dengan visi misi hidup kita? Atau jangan-jangan kemarin tidak sesuai, kemarin hanya sia-sia. Mari kita perbaiki hari ini. Pernah nggak kita sehari saja
memberi waktu untuk mengkontemplasi di depan cermin? Kenapa kita justru lebih sibuk mengurusi fisik kita? Sisiran, pakai ini, pakai itu. Tapi tidak pernah mengkontemplasikan batin kita. Padahal kita ini manusia batin, bukan manusia lahir. Utamanya kita ada pada aspek batinnya, bukan aspek lahirnya. Nah, karena itu penting berkontemplasi di bulan Ramadan ini. Kita ini sudah sesuai nggak hidup dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ada pun tentang kontemplasi yang paling penting di bulan Ramadan ini adalah kontemplasi tentang puasa. Puasa itu diwajibkan oleh Allah dalam satu ayat, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu aku wajibkan atas kamu sebagaimana aku wajibkan kepada hamba-hambaku jauh sebelum kamu. Dalam beberapa riwayat dikisahkan sejak zaman Nabi Nuh puasa ini sudah ada. Karena itu puasa ini telah menjadi tradisi semua agama yang ada di muka bumi ini. Semua agama memiliki puasanya sendiri-sendiri. Hanya saja modelnya yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa belajar bahwa kita ini bisa berbeda dalam kebenaran. Bagaimana cara puasanya kita bisa berbeda. Tapi kita sama dalam kebaikan. Bahwa kita butuh puasa untuk menjadi pribadi yang empati, pribadi yang simpati kepada orang lain. Jadi berbeda agama memang berbeda kebenaran, tapi bisa jadi bersama dalam kebaikan. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan fastabiqul haq, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran. Kebenaran itu seperti pakaian dalam. Biarkan saja ada di dalam, dia penting tapi harus ada di dalam, tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain. Yang kita pertontonkan dari kebenaran adalah outputnya, yaitu kebaikan. Agama itu masing-masing. Yang mau dilihat oleh orang, setelah kamu beragama, apa outputnya? Kamu menjadi orang yang lebih baik atau tidak? Kalau enggak, ya enggak ada gunanya beragama. Nah, dalam kebaikan ini, semua agama sama. Semua agama mengajarkan untuk tidak membunuh, tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat buruk kepada orang lain, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Kemudian yang kita bisa pelajari yang kedua adalah bahwa karena puasa ini juga dilakukan oleh semua agama sebelum Islam, dari puasa kita bisa belajar tentang toleransi. Bahwa ternyata banyak sekali ajaran-ajaran dari Islam yang ternyata sama dengan agama-agama sebelum Islam. Dari sana kita bisa menemukan titik temu kita dengan agama-agama lain, sehingga kita bisa merajut harmoni antar agama pada aspek titik temunya itu sendiri. Karena selama ini kan yang banyak dibahas adalah titik bedanya antar agama. Nah, puasa adalah titik temu Islam dengan agama-agama yang lain, karena itu mari kita saling toleran satu sama lain, karena kita punya banyak sekali persamaan di tengah perbedaan yang ada di antara kita. Kenapa tidak fokus saja pada persamaannya? Kenapa justru fokus pada perbedaannya dan mengarahkan perbedaan itu pada perpecahan? Fokus saja pada persamaannya untuk kita berangkulan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Kemudian dari puasa itu sendiri, kita juga belajar bahwa manusia ini tidak seharusnya hanya menuntut hak. Dari puasa kita belajar, makan dan minum itu sesuatu yang boleh saja. Tapi di bulan Ramadan Allah ajarkan kepada kita, siang hari dari subuh sampai maghrib jangan makan dan minum. Meskipun itu boleh sama saya biasanya. Apa yang diajarkan oleh Allah? Sesuatu yang memang haknya kita, ayo sesekali jangan ditunaikan demi kemaslahatan yang jauh lebih besar. Makan dan minum biasanya boleh, tapi sesekali sebulan puasa jangan kalau di siang hari. Belajar menahan hak, belajar tidak menunaikan hak, tidak meminta hak kita untuk kemudian kemaslahatan yang jauh lebih besar. Kita ini manusia yang bisanya hanya menuntut hak, tapi kadang lupa untuk menunaikan kewajiban. Karena itu kita itu cuma punya istilah hak asasi manusia atau HAM.
Kita bahkan nggak punya istilah wajib asasi manusia atau WAM. Karena kenapa? Karena kita ini sibuknya hanya menuntut hak, tapi bukan menunaikan kewajiban. Nggak punya istilah WAM, wajib asasi manusia, atau WAP, wajib asasi binatang, atau WAT, wajib asasi tumbuhan. Kita nggak punya. Istilah pun nggak punya, apalagi menjalaninya. Kenapa? Karena kita sering hanya sibuk menuntut hak, tidak menunaikan kewajiban. Dari puasa kita belajar, ayo jangan cuma nuntut hak, tapi tunaikan kewajiban. Kalau perlu sesekali haknya jangan dituntut. Kalau dengan menuntut hak, dengan tidak menuntut hak, itu akan menjadi kebaikan yang jauh lebih besar. Akan menjadi kemaslahatan yang jauh lebih baik bagi diri kita dan khususnya bagi orang lain. Misalnya, bahwa kita berhak marah, berhak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang setimpal. Kata Allah, silahkan kamu membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang setimpal. Tapi ingat, kata Allah, Allah menasihati kita, kalau kamu memaafkannya, itu jauh lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, terhadap kesalahan orang lain, kalau dengan memaafkan, tidak menuntut kita akan bisa membuat dia berubah menjadi lebih baik, maka apa salahnya untuk tidak menuntut dan memilih untuk memaafkan? Jadi puasa adalah pelajaran, renungan bagi kita untuk tidak hanya fokus kepada menuntut hak, tapi juga menunaikan kewajiban dan merelakan hak sesekali demi kemaslahatan yang jauh lebih besar. Nah, puasa juga kemudian pelajaran kepada kita untuk cosplay jadi orang lapar, cosplay jadi orang miskin. Agar apa? Di bulan puasa ini kita diajarkan oleh Allah, ayo kita lapar. Agar apa? Agar kamu tahu beratnya jadi orang yang kelaparan. Agar kamu tahu beratnya jadi orang yang miskin. Sehingga kamu tidak akan memberikan waktu, tidak akan membiarkan orang lain kelaparan dan kemiskinan, sedangkan kamu bisa membantunya. Karena kamu tahu beratnya jadi orang lapar dan jadi orang miskin. Kemudian dari bulan Ramadan, khususnya melalui ibadah puasa ini, kita juga belajar tentang lapar yang eksistensial. Lapar yang sifatnya biologis itu destruktif, dia menghancurkan. Orang lapar biasanya gampang marah. Orang lapar itu biasanya mudah emosi. Orang lapar itu biasanya bego, dan lain sebagainya. Lapar itu identik dengan hal-hal yang negatif. Nah, puasa mau mengajarkan kepada kita, ayo ubah lapar yang destruktif, yang negatif, menjadi lapar yang positif dan konstruktif. Dengan lapar justru kata Nabi, tahan amarahmu. Kalau kamu ingin marah, katakan kepada dirimu, kata Nabi, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Kan biasanya kita karena lapar, maka kita mudah marah. Kata Nabi, ayo belajar lapar, tapi justru karena lapar, kita justru menahan amarah kita. Dibalik pola pikirnya oleh Muhammad. Itulah lapar yang eksistensial. Lapar yang kata Jalaluddin Rumi, salah seorang sufi Persia paling populer sepanjang sejarah, adalah lapar yang menjadi jalan lapang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perut yang kosong itu bisa jadi dua. Yang pertama bisa menjerumuskan kepada kekafiran, kadal fakru an yakuna kufron, kata Nabi. Bisa jadi perutmu yang kosong dan kefakiranmu mengarahkan kamu menjadi kafir. Orang kalau lapar bisa jadi berpikiran ya udah nyuri aja lah, ya udah ngambil haknya orang lain lah, dan lain sebagainya. Tapi Nabi ingin ubah melalui puasa agar rasa lapar dan kemiskinan itu justru menjadi jalan lapang kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lapar, karena miskin, kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersabar dan akhirnya kita betul-betul dekat kepada Allah. Inilah lapar yang sifatnya eksistensial yang diajarkan oleh para sufi. Nah, dari sini akhirnya kita belajar bahwa kita seharusnya mengendalikan rasa lapar itu, jangan kita yang justru dikendalikan oleh rasa lapar itu. Dan kemudian terakhir, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu adalah agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Apakah orang-orang yang berpuasa? Apakah orang-orang yang sholat?
Apakah orang yang haji? Apakah orang-orang yang zakat? Tidak, kata Allah. Ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal katimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tiga ciri orang yang bertakwa. Pertama adalah dia tidak murah, dia tidak gampang marah. Wal kadimina ghaidha, walaupun dipancing marah dia gak marah. Itu ciri orang yang bertakwa yang pertama. Kemudian yang kedua, wal 'afina 'anil nas, dia bukan hanya gak marah tapi memaafkan orang yang bikin dia marah. Dan yang ketiga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang bukan hanya gak marah dan memaafkan orang yang bikin kesel kita, tapi memberi kepada orang yang bikin kesel kepada kita. Ngasih sedekah, ngasih kebaikan justru kepada orang yang bikin kesel kepada kita. Oleh karena itu Allah katakan, alladzina fis sarra'i wad dharra, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kamu memberi kepada dia meskipun dadamu sedang sempit. Kamu sedang tidak ingin memberi karena kesel dan lain sebagainya, tapi paksa diri memberi, maka itu ciri orang yang bertakwa. Nah, inilah ciri orang yang bertakwa, tolok ukur dari kesuksesan puasa kita. Kalau setelah puasa atau bahkan saat puasa, kita masih suka marah-marah, tidak mau memaafkan orang lain, dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, maka kita, apa yang disebut oleh Nabi Muhammad, bukan berpuasa, tapi kabim sa'imin laisa min siyamihi illa ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus belaka. Jadi bukan berpuasa itu hanya menahan lapar dan haus. Orang yang berpuasa, dia memiliki 3 ciri orang-orang yang bertakwa tersebut. Karena itu penting kemudian mengkontemplasikan, kita ini sudah benar-benar berpuasa atau tidak. Sehingga kita benar-benar berhak untuk menang atau tidak saat Lebaran nanti. Itu yang penting untuk kita kontemplasikan saat ini, agar puasa kita tidak sekedar puasa saja. Dan di Lebaran nantinya, kita sadari bahwa setelah kita selama Ramadan membangun hubungan baik kita dengan Allah, hubungan vertikal kita dengan Allah, hablum minallah kita perbaiki dengan puasa, dengan iktikaf, dengan tadarus Al-Quran, dengan sholat tarawih, dan dengan segala ibadah-ibadah kepada Allah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, mari kita kemudian di Lebaran nanti sempurnakan ibadah kita yang sudah sempurna secara vertikal, sudah dimaafkan oleh Allah, maka sempurnakan dengan ibadah horizontal, ibadah sosial, ibadah di antara sesama manusia. Hablum minan nas kita perbaiki dengan apa? Dengan saling silaturahmi dan maaf memaafkan. Karena kata Allah, Allah tidak akan memaafkan dosa seorang hamba kepada manusia lain sebelum manusia lain memberi maaf. Sebelum manusia yang berlaku salah meminta maaf kepada yang dijadikan objek kesalahannya. Nah, di bulan puasa kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita mohon ampun kepada Allah, dan di bulan Syawal kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, kita memohon maaf kepada sesama manusia, sehingga setelah itu kita akan terlahir kembali sebagai manusia yang seutuhnya, yang sempurna, yang suci, yaitu manusia yang sudah tidak memiliki perkara dengan Allah dan tidak memiliki perkara dengan sesama manusia. Dan dari sana mari kita awali lagi hari kita menjadi manusia yang lebih baik, yang sudah didasarkan kepada nilai-nilai yang sudah kita kontemplasikan selama bulan Ramadan kemarin. Itu nilai-nilai kontemplatif, nilai-nilai yang penting untuk kita renungkan menurut saya di bulan Ramadan ini, agar kemudian kualitas Ramadan kita bukan hanya kualitas Ramadan yang sifatnya rutinitas atau formalitas belaka, tapi rutinitas Ramadan ini bersifat prioritas dan bersifat substantif, agar kemudian kita betul-betul mendapatkan pelajaran terdalam dari Ramadan itu sendiri. Dan kata Nabi Muhammad, orang-orang yang kiri, orang-orang soleh, orang-orang wali, orang-orang yang dekat dengan Allah adalah dia menyadari keagungan Ramadan, dan karena itu dia tidak pernah ingin keluar dari bulan Ramadan.
Ramadan. Dia ingin semua bulannya seperti bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita tahu? Yang mengkontemplasikan nilai-nilai tadi, sehingga kita betul-betul terpikat kepada bulan Ramadan. Bukan hanya sebagai bagian dari rangkaian 12 bulan. Ini bulan yang betul-betul spesial di mata Allah, karena itu spesial juga di mata kita. Itu mungkin sebagai pengantar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.